Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan tentang seri ya tentang penyusunan SKP yang menggunakan aplikasi Simka 2020. Kita mulai dulu teorinya. Sesi saya akan bahas satu video yang membahas bagaimana teknis kita di dalam pengisian ataupun penyusunan tersebut. Kita slideshow dulu ya. Seperti yang kita ketahui, khususnya para pegawai status PNS, kita wajib menyusun sasaran kerja yang dulu kita ketahui aplikasinya sebelum 2021 prospeksi. Sekarang ada metode penyusunan yang terbaru ya dari aplikasi SIM 2021. Dan saya lanjutkan, ini materi ini saya kutip juga dari Biro Organisasi dan Sumber Daya ya, khususnya di YouTube. Nah, penilaian kinerja PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan ada pun beberapa regulasi yang mendasari, yaitu peraturan pemerintah 30 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Ini berikut beberapa regulasi yang mendasari ya, Permenkes 1 tahun 2019, kemudian juga surat edaran Sekretaris Jenderal Kemenkes 060 2020, kemudian juga beberapa regulasi yang mungkin bisa rekan-rekan semua baca di slide berikutnya. Ada beberapa perbedaan penilaian kinerja P46 dengan PP30, di mana pada penyusunan 2000 yang sebelumnya di sini ada beberapa kategori yang mungkin lebih sederhana ya. Itu kategori penilaian berbeda ya, rentang berbeda ya. Ada 4 penilaian kategori ya. Dari rencana kerja SKP dibuat berdasarkan uraian Japung ya. Kalau dulu kita kan hanya berbasiskan jabatan fungsional gitu ya. Dari jabatan fungsional itu yang kita tuangkan ke dalam sistem ya, dengan penilaian SKP tambah penilaian perilaku ya, yang buatnya 100% ya, 60-40%. Nah, untuk yang terbaru ya 30 tahun 2019 8 sistem manajemen kinerja PNS. Ini ada beberapa yang berbeda, di mana penyusunan kinerja SKP ini cascading ya, dari atas ke bawah. Pekerjaan dibagi habis dari top manajemen sampai ke pelaksana ya. Kategorinya pun ada 5, sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik. Kinerja tambahan dihitung berdasarkan perbandingan target dan realisasi dan diberikan bobot berdasarkan lingkup penugasan. Rentang penilaian bisa melebihi dari 100%. Kalau dulu kan 100%. Sekarang bisa 10% ya. Kemudian penilaian kinerja. Nah, di sini juga ada baru ya. Selain penilaian SKP dan penilaian perilaku, ini ada ide baru yang sudah berdampak. Jadi bagi individu atau personal ASN yang memiliki kemampuan inovatif, ini bisa jadikan tambahan penilaian. Nah, penilaian kinerja PNS tahun 2021 sebagai transisi ya,
Karena di tahun 2021 itu, kalau dulu kita kan membuatnya per tahun ya. Yang sekarang kita membuat per semester. Di tahun 2021 untuk periode pertama, kita masih menggunakan model penyusunan SKP periode yang lama ya. Untuk eh, semester kedua, periode 2-nya, ini sudah menggunakan penyusunan SKP model baru dengan eh, model yang sudah dipaparkan di depan ya. Jadi nanti ini akan diintegrasikan periode 1 dan periode 2 menjadi nilai yang terintegrasi. Jadi seperti susulan ya. Karena kemarin kami juga sudah membuat secara manual, namun ada sedikit perbedaan yang cukup signifikan di dalam kita memasukkan di aplikasi. Sistem informasi penilaian kinerja PNS kita masuk ke sama untuk linknya ya, webnya ropek.kemenkes.go.id. Jadi nanti kita akan, mohon maaf, pilihannya sama ini, penilaian kinerja ya, klik ikon penilaian ya. Kemudian ini adalah old ya, yang lama ya, aplikasi untuk penilaian periode 1 yang ini harus sudah kita kerjakan, sudah kita input ya, harus sudah ada dulu ini ya. Nah, untuk periode 2 kita sudah masuk ke aplikasi SMK Permenkes 8 tahun 2021 ya, yang kita mulai susun. Nah, untuk beri penilaian perilaku kita masuk ke menu ini, aplikasi penilaian perilaku pegawai ya. Nanti di sini akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Sistem informasi penilaian kinerja PNS ya, ini diperuntukkan bagi pejabat penilai kinerja untuk menyusun sasaran kinerja dan penilaian kinerja serta pengelolaan data kinerja. Penggunaan aplikasi juga harus didahului dengan pembagian peran hasil melalui form matrik pembagian peran dan hasil ya. Penyusunan SKP dilakukan secara berjenjang. Jadi atasan ini harus menyelesaikan dulu ya. Kita tidak akan di bawahnya tidak akan bisa mengerjakan ketika di tingkat direksi misalnya atau atasan belum melakukan proses pembagian peran hasil ya. Jadi untuk teman-teman yang pelaksana nanti kita harus menunggu dulu dari SKP yang disusun oleh misalnya direksi dan masing-masing direktorat yang membawahinya ya. Terintegrasi dengan SIMK dan e-performance. Untuk penyusunan rencana SKP awal, ya ini sampaikan tadi pimpinan Satker harus dilakukan, harus punya akun dulu ya, password di sini ya, passwordnya harus diberikan ini biasa dari pusat ya, sudah diberikan. Setelah punya password barulah kita bisa lakukan login ya. Nah, sistem pengukuran perilaku kerja periode 2. Nah, ini juga bagi seluruh PNS untuk memberikan penilaian perilaku bagi atasan langsung, rekan kerja, dan atau bawahan. Jadi istilahnya penilaian 360 derajat. Nah, dokumen kinerja tahun 2021 ini ada 2 bagian dan nanti diintegrasikan ya. Periode 1 masih menggunakan sistem lama, periode 2 sudah menggunakan sistem baru. Nah, dokumen-dokumen kinerjanya ada kontrak SKP, penilaian SKP, penilaian perilaku, dan penilaian akhir. Ini yang sudah berjalan seperti. Kemudian periode 2-nya di sini dokumen penilaiannya ada rencana SKP, kemudian indikatornya, kemudian juga dilakukan review setelah kita rencana itu dilakukan review SKP,